Maka sore ini dengan resmi kita launching buku kita, buku Love You Ibu, bertepatan dengan Hari Ibu Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di Ian Vlog. Teman-teman semua, saat ini saya berada di kota Dubai, tepatnya di City Walk. Saya insya Allah akan meliput ada sebuah peluncuran buku yang berjudul Love You Ibu, yang dikarang oleh wanita-wanita ibu-ibu Indonesia yang sangat kreatif, yang tinggal di Dubai dan pernah tinggal di Dubai, dengan judul Love You Ibu. Seperti apa peluncuran buku ini? Yuk ikuti saya. Teman-teman, yuk kita lihat. Ini kita mulai caranya. Baiklah, kita mulai aja untuk pembukaannya. Alhamdulillah, puji syukur, akhirnya buku kita terbit juga. Hari ini adalah hari yang sudah kita tunggu-tunggu. Bahkan ada loh beberapa di antara teman kita yang benar-benar deg-degan dan menantikan momen hari ini ya Bu Rita ya. Kemudian terima kasih teman-teman semua untuk kerja kerasnya selama ini. Mulai dari saat kita semua mulai dari menulis, kemudian apalagi saat-saat editing, kita merencanakan event hari ini. Terima kasih untuk tim event yang udah kerja keras. Sinta, Des, Lydia, Sumi, terima kasih. Kemudian sebenarnya saya sudah menghubungi Ibu Farida dan Ibu Lita untuk hadir, karena ini juga sebenarnya permintaan beliau berdua dulunya ingin ikut hadir saat kita launching buku, meskipun hanya lewat Zoom. Cuman karena kesibukan beliau berdua, akhirnya beliau tidak bisa hadir, dan yang pasti beliau berdua menitipkan salam hangat untuk ibu-ibu semuanya. Tapi meskipun Bu Lita dan Bu Ida tidak bisa hadir,
izinkan saya tetap mengucapkan terima kasih kepada beliau berdua untuk supportnya pada buku kita dengan memberikan endorsement kepada buku kita. Ini sungguh merupakan penghargaan untuk kita sebagai penulis karena beliau bersedia memberikan endorsement-nya. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman dari tim komunitas Gelas Kosong yang selama ini sudah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk beberapa kegiatan mendukung terbitnya buku ini, mulai dari kita selalu ketemuan lewat Zoom, kita ngadain pembacaan bersama, semuanya saya ucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih juga karena teman-teman di sini menyetujui usulan saya di awal, yaitu untuk menyerahkan atau mendonasikan suatu kebanggaan dan kebahagiaan buat saya karena selama masa promosi pre-order kemarin itu kita bisa menjual hampir 500 eksemplar hanya dalam waktu 3 hari. Itu sungguh luar biasa. Mantap. Sebenarnya dari awal saya sudah menargetkan 500 buku bisa terjual, tapi saya sungguh tidak pernah membayangkan bahwa hanya waktu 3 hari itu bisa habis seperti itu. Jadi semoga ini bisa merupakan awal yang bagus untuk penjualan kita selanjutnya. Dengan kerja keras kita, puji Tuhan akhirnya hari ini kita bisa ketemu bersama-sama. Maka sore ini dengan resmi kita launching buku kita, buku Love You Ibu, bertepatan dengan Hari Ibu Nasional. Seperti yang saya tulis pada lembar persembahan di buku ini kita persembahkan untuk semua perempuan, semua ibu yang sudah memberi andil besar dalam sebuah peradaban. Terima kasih untuk ibu kita, terima kasih untuk kita semua sebagai ibu, dan terima kasih untuk ibu-ibu di luar sana yang sudah menginspirasi, yang ceritanya sudah tersusun rapi di dalam buku ini. Akhir kata, semoga kedepannya kita tetap bisa menjadi perempuan dan ibu yang terus bermanfaat, menginspirasi dan berguna untuk di sekitar kita semuanya. Terima kasih. Wah, ini mantap, tadi sudah dibuka oleh Bu Utari. Teman-teman, kita pengen tahu yuk siapa sih dari emak-emak ini. Mohon maaf ya saya panggil emak-emak ya, biar rame. Emak-emak yang sangat kreatif, yang mengarang bukunya. Kita juga pengen tahu siapa aja gitu. Bu Utari bisa dikenalin nggak, Bu? Untuk perkenalan, iya. Silahkan Pak dari sana, memperkenalkan dirinya sendiri. Siap. Dari sini ya, silahkan Bu. Halo semuanya, saya Putri Permatasari. Dalam buku Love You Ibu, saya bercerita menulis dengan judul Titik Balik. Terima kasih. Makasih. Silakan Bu. Halo, saya Sinta Ariesti. Untuk judul tulisan saya Surat untuk Ibu. Terima kasih. Silakan Bu. Hai, saya Lydia Luman Raja. Dalam buku ini tulisan saya berjudul Melangkah Bersama Harapan. Silakan. Halo, saya Suminta Ritonga. Dalam buku ini judul tulisan saya Mama, Cinta dan Kerinduan. Terima kasih. Silakan Bu. Saya Astri Madiaratri. Di buku ini saya membuat tulisan dengan judul Harapan di Dalam Kekuatan. Mantap. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Kuswandari. Dalam buku di I Love You Ibu ini saya menulis tentang ibu yang ikhlas dan bahagia. Silakan ke ini, yang mana dulu nih? Dari sini? Dari Ibu ini? Oh, Ibu silakan.
Ya, Bu Juli. Silakan. Nama saya Julie Elliot. Judul buku dalam buku judulnya Ibu Baru di Negeri Kanguru. Siap, terima kasih. Silakan Bu. Halo, saya Melisa Fitri. Di buku ini saya menulis Mama Cinta Sejatiku. Silakan Bu. Halo, saya Aina Zahurban atau AM Maimulawati. Dalam buku ini saya menulis tentang ibuku panutanku. Mantap. Bentar Bu. Dari lebih dekat lagi. Silakan Bu. Halo, saya Rita Salima. Dalam buku ini saya menulis cerita tentang perempuan tegar penuh cinta. Ya, terima kasih. Bentar Bu ya. Nah, selanjutnya silakan Bu. Halo, selamat sore. Di buku Love You Ibu ini, saya bercerita tentang ibu saya sendiri yang berjudul Malaikat Tak Bersayap Itu Bernama Ibu. Mantap. Silakan Bu. Itu yang dari Indonesia dengan Tuti Juwahir, karangannya berjudul Andil Besar Dalam Kehidupan. Ya, terima kasih. Nah, itu lagi. Halo, saya Desi Natalia Sumarwan, saya di Abu Dhabi. Tulisan saya dalam buku ini berjudul Tiga Perempuan. Terima kasih. Mantap. Yang terakhir Ibu Utari. Ya. Saya Utari Giri. Dalam buku ini ada 3 tulisan saya. Yang satu berupa puisi dengan judul Kupanggil Dia Ibu. Ya. Kemudian yang kedua adalah seperti cerpen tapi kisah nyata. Judulnya Telepon Terakhir Ibu. Kemudian yang terakhir adalah cerita tentang ibu saya dengan judul Perempuan Pendamping Bapak. Mantap, siap. Keren mak-mak ini. Ternyata mak-mak Dubai kreatif memang teman-teman. Ya, sekarang Bu Tari bisa nggak kita minta dari mungkin beberapa perwakilan ibu-ibu menceritakan ya kira-kira? Kesan-kesan mungkin. Kesan-kesan. Ya, bisa. Ibu Ira. Oh iya. Ini Bu Ira pengen tahu nih, mungkin teman-teman yang nonton video ini akan ingin mengetahui kesan pesannya apa sih di mengarang buku ini yang super bagus. Silakan Bu. Terima kasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Ibu Utari Giri yang telah mengajak saya untuk berkolaborasi untuk menulis dalam proyek buku antologi ini. Bagi saya ini adalah suatu pengalaman tersendiri dan merupakan tantangan besar karena sebelumnya belum punya pengalaman untuk menulis buku, sehingga saya banyak belajar dari Bu Utari. Menulis buku adalah suatu hal yang positif, kegiatan positif, terutama dalam masa pandemi seperti saat ini. Di samping kita juga bisa menyalurkan hobi kita menulis, kita juga bisa menebarkan manfaat ke orang banyak, kita juga bisa mewariskan hasil karya tulis kita kepada anak cucu kita dan generasi penerus. Buku ini, buku perdana kami ini, saya pribadi mendedikasikan untuk ibu saya sendiri, dan tokoh dari buku ini adalah ibu saya sendiri. Mengutip dari sabda Rasulullah SAW bahwa manusia sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi semua orang. Jadi dari royalti buku ini semuanya akan didedikasikan juga, didonasikan untuk yayasan yang bernama Anak Petani Cerdas. Harapan kami mudah-mudahan tulisan kami ini bisa mendapat manfaat, memberi manfaat kepada orang banyak dan bisa memberi inspirasi bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan kepada seluruh wanita Indonesia pada khususnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Utari dan sukses terus untuk tim komunitas Gelas Kosong. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu semua. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Lia. Ada lagi? Yang mana? Silakan. Aina bisa menyampaikan sedikit
Ada kesan pesan atau mungkin ada apa istilahnya? hambatan mungkin Pak. Oke, boleh, silakan. Hambatannya apa dalam menulis itu, mudah atau tidak? Aduh, ini sekalian curhat jadinya Pak. Ini untuk kebetulan hampir 13 dari kami adalah pemula. Jadi ini jelas sangat besar hambatan bagi kami karena yang notabene kita bukanlah penulis. Satu itu, yang kedua untuk pemilihan bahasa dari kita mungkin banyak karena kita juga udah belasan tahun dalam keluarga kita banyak juga berkeluarga dengan orang bukan orang asli Indonesia ataupun orang Indonesia tapi kita tinggal di luar, sehingga bahasa Indonesia itu bukan bahasa sehari-hari lagi bagi kita. Itu yang membuat mungkin bahasa kita agak rancu-rancu bagaimana itu untuk pengejaan dan lain sebagainya. Ini yang sangat besar ini, dan untungnya alhamdulillah ada Ibu Utari yang dengan sabar membimbing kita. Ini gimana kita pembuatan, karena pemula kita disuruh nulis, pengennya nulis so panjang-panjangnya. Akhirnya pas disuruh cuma 7 halaman kita bingung di mana harus cutnya. Akhirnya entahlah mungkin tulisan kita jadi amburadul gimana. Ini memang pengalaman yang benar-benar ini, tapi memang sangat-sangat berkesan walaupun banyak sekali hambatan, terutama untuk membagi tugas karena kita semua adalah di sini adalah ibu yang punya anak-anak kecil yang harus membagi tugas juga dengan untuk mengurus keluarga. Kita harus kebetulan di sini sedang online semua dan laptop kita rebutan sama anaknya. Itu aja ya. Terima kasih. Mantap Ibu, terima kasih. Ya, dari yang dari meja sini, Bu Tari? Ya, mungkin ada Teddy bisa menyampaikan sesuatu apa gimana? Silakan. Hambatan, suka dukanya menulis itu bagaimana? Iya, terima kasih Pak Ian. Kalau saya ini ya, hikmah menulis buku ini mungkin saya berbeda ya dengan pengalaman ibu-ibu yang lain. Nah, menurut saya pribadi ini ada 4 poin. Yang pertama, rasa syukur. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyelesaikan tulisan dan buku ini tepat pada waktunya, dan menulis itu ternyata asik. Yang kedua, menurut saya menulis ini adalah pekerjaan yang menyebarkan buah kebaikan. Nah, cita-cita saya salah satunya adalah agen perubahan. Nah, bisa nanti dibaca ya di buku I Love You Ibu. Nah, numpang iklan. Mantap. Nah, ketika Bu Utari mengajak saya untuk menulis di buku antologi I Love You Ibu ini bersama dengan 13 penulis lainnya, saya langsung iya gitu, karena ini ada keterkaitan dengan cita-cita saya. Nah, tadi menulis adalah pekerjaan menyebarkan buah kebaikan. Itu apa yang kita tulis bisa jadi gaungnya jauh sekali, bisa jadi tulisan kita itu menginspirasi banyak orang. Nah, seperti tulisan misalnya ulama zaman dulu ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan lain-lain. Nah, mereka itu karyanya kan dibaca banyak orang dan sampai saat ini. Nah, waktu mereka menulis mungkin mereka nggak menyangka kalau karya mereka itu akan dibaca banyak orang dan sampai saat ini. Nah, buku I Love You Ibu ini sudah terjual 500 eksemplar ya, tadi sudah dibilang sama Mbak Utari. Kita ingin, padahal tadinya awalnya itu kita niatnya itu menulis untuk belajar, berkarya dan bermanfaat, karena nanti royalti penjualan buku ini akan disalurkan ke sekolah anak petani cerdas. Nah, semoga buku ini bisa diterima di masyarakat luas dan jangka waktunya juga panjang gitu. Terus yang ketiga, sebagai penyemangat diri untuk berproduktif. Kalau kita lihat air yang mengalir itu lebih jernih daripada air yang diam. Ketika kita diam, kita tidak produktif. Kita lihat pas zaman lockdown ya, itu mungkin orang tuh galau, mau gimana ya ke depannya gitu. Nah, kalau kita berpikiran positif untuk menjalani apa yang kita jalankan di rumah gitu. Nah, salah satunya adalah menulis ini. Nah, ini untuk penyemangat diri dan juga membuat otak kita terus berpikir ya. Terus yang keempat, yang terakhir,
meninggalkan prasasti. Nah, kalau zaman dulu orang itu kan menulis di batu untuk meninggalkan warisan ya. Kalau kita sekarang menulis buku itu menulis di buku untuk meninggalkan warisan untuk anak-anak, cucu-cucu kita dan generasi mendatang. Nah, semoga bermanfaat untuk yang lain. Amin. Terima kasih Bu Dati. Ada satu Bu, siapa? Oh iya, silakan. Silakan Bu. Saya Astri, saya juga salah satu yang menuliskan di buku Love You Ibu. Saya memberikan tentang kesan dan pesan saya. Pertama, saya senang sekali pada saat Mbak Tari dan teman-teman mengajak saya untuk ikut berpartisipasi di dalam pembuatan buku ini. Itu kesan saya yang pertama, sangat happy, sangat senang. Yang kedua, jujur yang saya tulis di buku ini itu merupakan titik terendah di dalam keluarga saya, tapi juga memberikan banyak kesan dalam hidup saya. Jadi pada saat menulis itu jujur banyak tangisan mengiringi setiap penulisan, mulai dari awal, mulai setiap kali editing keinget lagi zaman dulu, nangis lagi. Jadi jadi kesannya itu campur aduk antara senang dan juga tangisan itu gitu. Tapi juga yang kesan saya yang ketiga, bangga ya, maksudnya senang juga akhirnya buku itu terjual dengan cukup banyak untuk buku yang benar-benar kami masih para pemula untuk membuatnya, tapi kami juga membuatnya dengan tidak hanya dengan pikiran tapi juga dengan hati kami. Jadi itu membuat kami merasa bersyukur dan itu terima kasih sekali juga kepada Mbak Tari untuk mengajak kita semua dan semoga kedepannya kita masih tetap lebih produktif. Terima kasih Bu. Ada lagi? Oh, nggak ada. Cukup. Sudah? Betul? Bukan main teman-teman ini. Nah, sekarang ke Ibu Tari. Silakan Bu. Ya, kesan-kesannya sebenarnya sangat berkesan sekali ya Pak ya. Ini adalah setelah 2 buku solo saya, ini adalah buku antologi saya yang mungkin saya lupa ya Pak ya, mungkin ke 24 buku antologi saya. Tapi ini menjadi buku antologi yang pertama yang benar-benar saya bidanin. Artinya mulai dari mencari ide, kemudian mencari penulis, editing, sampai mencari penerbit, semua saya lakukan sendiri. Jadi rasanya gimana? Tentu saja rasanya sangat nano-nano Pak. Lebih nano-nano lagi karena teman-teman yang saya ajak ini adalah semuanya belum pernah menulis. Jadi selain nano-nano juga perlu sedikit effort mantap untuk menyelesaikan. Tapi finally akhirnya saya bahagia sekali dengan terbitnya buku ini. Saya juga terima kasih teman-teman semuanya juga udah bekerja keras. Pokoknya semuanya happy di akhirnya. Makasih. Mantap Bu Tari. Iya. Selamat ya semuanya, ibu-ibu, mama semuanya keren sekali. Pokoknya ini suatu maha karya yang tadinya memang tidak biasa menulis, tapi masya Allah setelah masuk ke dalamnya ternyata ibu-ibu mama ini ternyata punya istilahnya itu talented ya, punya kebiasaan gitu. Akhirnya terlahirlah buku yang sangat bagus ini di hari yang juga bagus sekali, di hari Ibu. Teman-teman, ini tadi saya menarik tadi seperti yang disampaikan Bu Tari bahwa di sini ada komunitas gelas kosong. Saya pengen tahu apa sih komunitas gelas kosong itu. Yuk kita tanya nanti ke Ibu Tari dan emak-emak yang lain. Ibu Tari, bisa saya tanya ya Bu ya, ini gelas kosong saya jadi tertarik untuk tahu saya kegiatannya itu apa saja dan kapan ini bisa terlahirnya komunitas gelas kosong ini? Kalau lahirnya sendiri sebenarnya udah lama. Saya dulu sama Sumi ya, udah sama beberapa teman kayak Desi waktu itu kita udah merintis, tapi karena terus ada lockdown ya. Bukan lockdown aja, teman kita yang satu si Novita Ang pulang ke Indonesia, kemudian Desi pindah ke Abu Dhabi. Awalnya
ya sama aja sih Pak. Awalnya kita membuat komunitas ini adalah kita ingin saat kita bertemu dengan teman-teman di sini itu tidak hanya makan, tidak hanya bergosip, tapi ada sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama-sama yang intinya lebih positif gitu aja sih. Akhirnya kita habis waktu itu kita pernah berhenti dulu beberapa saat ya, kemudian kita baru mulai lagi sekitar awal September tahun 2020. Bu, ini saya potong, ini saya pernah ngelihat postingan Bu Tari bahwa kegiatan ini saya lihat sangat bagus sekali. Ada beberapa produk atau apa ya istilahnya yang gelas kosong ini buat, terus itu dijual dan uang hasil dari penjual itu malah diberikan kepada suatu badan sosial atau apa, bisa diterangkan nggak Bu? Mungkin bisa lebih komplit lagi. Jadi gelas kosong ini kita punya Instagram sendiri, bisa dicek di @glaskosong_dxb. Sebenarnya pertama kali produk kita itu ya Mbak, itu apa? Tas kita jahit sendiri, cuman waktu itu karena satu teman udah pindah dan desinya juga udah pindah, jadi stop, cuman satu tas aja. Habis itu kita lanjut buat apa, hand sanitizer, cover hand sanitizer, kita jahit sendiri dan kemudian kita jual ke teman-teman di sini. Dari hasil penjualannya kita buat untuk donasi. Wah, keren sekali itu. Itu secara sistem marketingnya, informasinya ke orang-orang biar membeli itu lewat mana saja? Dari teman ke teman Pak. Oh gitu ya? Kalau marketingnya ini yang juara Pak. Oh ini dia. Iya. Jadi untuk hand sanitizer tersebut Pak, kita buat itu dalam rangka breast cancer ya, breast cancer awareness month. Jadi kemudian hasil dari penjualannya pun akhirnya kita serahkan ke Yayasan Love Pink Indonesia yang bergerak di bidang gini cancer ya, breast cancer di Indonesia. Mantap sekali Bu Tari. Jadi ini teman-teman yang saya pengen tahu betul. Jadi ternyata dari emak-emak Indonesia yang berada di Dubai dan sekitarnya sangat kreatif sekali, dan kenapa saya tertarik, ini suatu aktivitas yang saya rasa bukan main gitu, juga membantu juga membuat sesuatu produk dan membantu orang lain, itu yang keren sekali. Kira-kira kedepannya ada nggak lagi Bu Tari yang atau dengan emak-emak yang lain ini menciptakan sesuatu lagi, sebab saya lihat itu tidak mudah loh buat kantong-kantong apa sih namanya? Hand sanitizer. Iya, sanitizer, hand sanitizer. Sebenarnya kalau project kita terus berpikir ya, kita berpikir untuk ada lagi dan ada lagi. Sebenarnya setelah project pertama hand sanitizer itu, kita masih ada project yang kedua, yaitu waktu itu kita buat lomba puisi dalam rangka Hari Pahlawan ya. Kemudian itu kita khususkan untuk WNI yang ada di UAE. Waktu itu lumayan juga gininya teman-teman. Kemudian ada lagi kegiatan yang kita lakukan adalah masker. Ya, kita jahit masker. Kemudian ada juga beberapa kita ngajak teman di luar komunitas kami untuk membantu membuat jahit masker. Dan kemudian kita apa lagi? Oh begitu ya. Nah itu kan, itu dia. Saya juga tadi di belakang dari sebelum buat video ini sudah disampaikan Bu Tari, itu saya sangat senang sekali. Maksudnya dari emak-emak ini sudah membuat sesuatu diberikan kepada para labor gitu ya. Padahal kalau kalau pas pada saat aktivitas itu saya ada, wah itu bagus sekali untuk buat konten itu, yakin. Keren sekali. Jadi jangan lupa ya. Kita maunya akan terus ada lagi kegiatan, ada lagi. Iya, bagus. Nah, terus Bu Tari ini kan 7 ya? 1, 2, 3, 4, 7. Ada satu Pak yang di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi. Apakah maksudnya keanggotaan gelas kosong ini bisa terbuka buat siapa aja yang mau?
Kalau untuk teman-teman yang ikut boleh, tapi maksudnya untuk kita timnya ini kita berdelapan ini. Berdelapan. Intinya ya, yang intinya 8. Jadi untuk siapa yang masuk bisa silakan ya. Iya, dan biasanya untuk acara donasi kita juga pasti mencari donatur, Pak. Teman-teman kita juga sih. Ya, teman-teman jangan lupa nih bisa nanti ya bisa bantu emak-emak ini untuk bisa mengumpulkan dana yang nanti akan disalurkan juga bagi kalau ini khusus untuk yang cancer itu ya, untuk breast cancer atau ini udah selesai, Pak. Oh, ini udah. Oke. Sanitizer itu waktunya ya waktu 1 bulan. Jadi yang untuk yang apa badan donasi yang menerima itu apa aja ya? Jadi bisa berubah-berubah terus. Oh iya, Pak, sesuai Oke. Ya. Mantap. Kemudian yang proyek kita yang paling terbaru ya buku ini, Pak. Ini yang termasuk dari proyek kita yang terakhir. Kemudian hasilnya juga kita donasikan. Ya. Apakah sudah ada khusus mungkin Instagram atau khusus untuk gelas kosong ini? Jadi bukan Inan pribadi, sudah ada gelas kosong yang bisa mungkin mempermudah orang mengikuti. Jadi apa aja kegiatannya terus dan sebagainya. Kita sudah ada Instagramnya yaitu gelas kosong _DXB. Follow, like Instagram kita gelas kosong _DXB. Mantap. Ini teman-teman, saya sebetulnya pengen tanya, kenapa kok namanya gelas kosong gitu? Kenapa nggak gelas penuh? Ini saya pengen tanya siapa aja di antara emak-emak ini yang mau jawab ini, ayo. Jangan takut, ya. Supaya selalu terisi dengan hal-hal yang baik. Gitu ya? Iya. Itu kenapa? Jadi latar belakang kenapa namanya gelas kosong ya? Yes. Mantap. Mungkin tambahannya? Ya, jadi seperti yang ada tertulis di Instagram bio kita adalah gelas kosong adalah tempat belajar dan berbagi. Ya. Kita maunya kenapa gelas kosong? Saat ini tempat belajar dan berbagi. Saat kita belajar, meskipun kita sudah pernah tahu ilmu itu, tapi saat belajar ada yang memberi ilmu baru, sebaiknya otak kita kosongkan, kita isi penuh dengan guru yang baru ini. Siapa tahu ada hal-hal yang tadinya kita belum tahu. Begitu pula saat kita berbagi. Setelah berbagi, kosongin lagi gelas kita berbagi lagi. Seperti itu seterusnya. Makanya mantap, kenapa dikasih keren. nama gelas kosong. Namanya berarti keren sekali ya, gelas kosong. Teman-teman semua, kita sudah berada di akhir dari video ini. Saya merasa bangga sekali, Masya Allah, di tengah COVID-19 ini ternyata malah membuat mama ini sangat kreatif. Akhirnya membuahkan sebuah buku I Love You Ibu yang bukan main, saya bisa katakan sebuah mahakarya yang diciptakan oleh emak-emak yang kreatif di Dubai dan sekitarnya. Oleh karena itu, di akhir dari video ini sama-sama kita ucapkan selamat hari Ibu. Terima kasih, mak-mak.